disebut sebagai hizyun fid dunya, kehinaan yang Tuhan ya. Pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. 21, nomor 22 dan 23, orang yang disalib adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu dikutuk oleh Elohim. Nah, menurut pandangan Kristen, kalau di Islam adalah kehinaan, kalau di Yahudi adalah kutuk, kalau di Kristen salib itu apa rupanya, Bang? Sesuai pengetahuan saya, Bang, salib itu kebenaran bagi kami, Bang. Karena memikul salib itu berat bagi kami. Iya, kalau sekali lagi saya katakan, Islam salib itu adalah hinaan, Yahudi salib itu kutukan. Apakah bisa saya simpulkan di Kristen salib itu adalah kemuliaan? Ya, bagi kami Kristen, Bang, salib itu kemuliaan. Oh, berarti di sini letak perbedaannya. Nah, sekarang kalau saudara kami Kristen menjadikan salib itu adalah sebuah kemuliaan, itu dasarnya apa? Sedangkan salib itu menurut Elohim adalah kutukan bagi pelaku dosa, kok jadi kemuliaan di Kristen? Itulah, Bang, bagi ajaran kami Kristen, Bang. Ada dasarnya enggak, abangku? Misalnya dalil yang membenarkan konsep bahwa salib itu adalah sebuah kemuliaan. Ada dalil? Karena disitulah Tuhan Yesus kami untuk menebus dosa-dosa manusia. Disitulah Yesus menebus dosa. Tapi kalau kita lihat, Bang, kalau berbicara mengenai salib, salib itu bukan hukum, bukan nebus dosa. Salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk. Galatia, sorry. Iya. Di Ulangan 20. Yang dikutuk itu yang disalib. Bagi Yahudi. Iya, bagi Yahudi, betul. Bagi Yahudi yang disalib itu adalah oknum yang dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Elohim. Dalilnya boleh abang baca di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Bahwa yang disalib ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga oknum ini dikutuk oleh Tuhan Elohim. Tapi kalau di Kristen itu adalah sebuah kemuliaan, nah ini yang datanya yang saya belum temukan. Mungkin nggak apa istilahnya sibuk abang untuk mencari itu bagi kami orang Kristen, Bang. Gimana? Dengan Tuhan dan sesama manusia. Gimana Bu? Karena bagi kami salib itu, Bang, antara hubungan manusia dengan Tuhan gitu. Iya, sesama manusia. Kalau Tuhan salib itu adalah kutuk, hukuman bagi pelaku maksiat. Itu dalilnya di dalam Ulangan 21, 22, 23 tadi. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan di situ. Kalau kita melihat dari hukum salib. Tapi kalau saudara Kristen mengatakan itu adalah hubungan Tuhan dengan manusia, mungkin ada dalil dari perjanjian baru kali yang sebagai acuannya. Karena kalau di perjanjian lama, hukum salib ini adalah kutuk bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Bagi yang terkutuk itu, Bang. Iya. Makanya dia yang disalib ini, dialah yang terkutuk. Paulus juga mengatakan itu di Galatia 3 nomor 13. Kristus
telah menebus kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas salib. Itu Paulus sendiri yang menulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Berarti yang digantung di atas salib menurut Paulus ini adalah orang yang terkutuk, orang yang dikutuk. Berarti kitabnya orang Yahudi betul, berarti Al-Quran betul, bahwa yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi kenapa orang yang dikutuk ini rungkat, jangan bergerak Bang Suma, biar dianggap bahwa koma rungkat, bukan dianggap bahwa dia kabur. Jangan bergerak sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aduh, tadi rungkat teman-teman. Kita cari lagi yang lain. Rungkat tadi, teman kita belum menjelaskan rungkat. Bahaya kali ini TikTok. Kerjaannya cuman rungkat aja terus. Halo saudara Yosua. Selamat siang Bang Zuma. Siang saudara, bisa buka sarung? Buka kamera bisa. Kok sarung pula yang dibuka? Nggak bisa dibuka ini Bang Zuma. Apanya? Sarungnya? Kameranya Bang, jangan sarung yang dibuka. Kamera, aku cuma salah sebut. Kamera dibuka. Kamera, nggak ada apanya tombolnya ini. Coba di ini, coba di ada tuh tombol kamera di situ Bang. Iya, soalnya baru-baru bikin akun juga ini Bang Zuma. Apa bisa itu kalau? Belum, berarti pengikutnya baru 7 katanya. Belum bisa berarti Bang. Iya. Iya, saudara saya dari Katolik atau dari Protestan? Dari Protestan Bang. Protestan, oke. Iya. Bagaimana pandangan saudara sebagai, terlepas Anda Protestan, terlepas itu semua, sebagai orang Kristen atau Protestan, menyikapi tentang salib? Ya, itu kalau menurut kekristenan itu Bang Cuma, ya kejadian penyaliban itulah ya sebagai penebusan dosa bagi umat manusia. Tapi kalau kita lihat Bang ya, itu kan doktrin, kita hargai, itu doktrin Kristen, salib itu penebus dosa. Tapi dalil di dalam kitabnya Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Bukan tebus dosa, tapi justru hukuman bagi pelaku dosa. Jadi salib ini adalah upah dari dosa. Itu ada tertuang di dalam Ulangan 21, 22, 23. Bahkan Paulus pun mengiyakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Berarti salib ini adalah upah atau hukuman bagi pelaku dosa. Itu dalil Bang. Benar, tidak salah itu. Berarti salib ini adalah hukuman kan? Benar. Nah, berarti bukan tebusan dosa, tapi hukuman atas dosa. Nah, konteksnya Bang Juma, Ya. itu pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, atau pada zaman itulah, saya kurang Ya, udah benar itu, udah benar. Gubernur Pilatus betul. Saya pada zaman itu memang kalau ada orang yang berlaku jahat sekali, itu
Salib. penjahat-penjahat kelas kakap lah kita katakannya pada zaman itu disalibkan Heeh. sebagai hukumannya. Nah, berarti yang disalib ini adalah penjahat. Nah, konteksnya Bang Juma, ini Yesus pada masa waktu itu adalah pas di pemerintahan Pontius Pilatus itu, seperti itu hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan, dan Yesus ini dianggap padahal sebenarnya mereka sudah mengatakan raja pada waktu itu, Raja Herodes pada waktu itu, saya tidak melihat kesalahan satu titik pun kepada orang ini, sehingga dioper-oper dia, Pontius Pilatus dioper-oper dia, karena mereka raja pada waktu itu tidak melihat satu pun kesalahan di dalam diri Yesus ini. Tetapi karena dia mau tatahnya itu tidak tergoncangkan dari kedudukannya, posisinya, dia tidak mau bermusuhan dengan masyarakat pada waktu itu, karena mungkin nanti masyarakat ini akan demo lah sama dia, istilahnya seandainya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, inilah apa yang diputuskan oleh raja ini. Jadi raja-raja ini pada waktu itu menyerahkan itu kepada masyarakat. Dikasihnya lah ada dua di situ. Ini ada satu ini Barnabas yang melakukan kejahatan pada waktu itu juga itu akan mau dihukum. Sekarang saya kasih pilihan untuk kalian. Yang satu ini Yesus Kristus ini tidak melakukan dosa apapun atau tidak melanggar hukum apapun atau tidak ada pun kesalahan yang saya temukan. Dan yang ini satu Barnabas, ia sudah melakukan kejahatan besar. Dan pada saat ini inilah waktunya untuk penyalibannya. Sekarang saya minta kalian masyarakat ini menjawab, manalah yang mau saya salibkan pada saat ini. Itulah yang dikatakan oleh raja ini. Tapi masyarakat pada waktu itu mata mereka itu tertutup akan kebenaran. Mereka lebih memilih Yesus itu yang disalibkan, padahal mereka sendiri pun tahu kalau itu Yesus tidak ada melakukan kesalahan. Itulah pikiran masyarakat pada waktu itu, makanya sampai Yesus disalibkan pada waktu itu. Jadi kalau kutukan dibilang dari Elohim, dibilang itu salib itu kutukan itu tidak bisa mutlak kita katakan seperti itu, karena manusia yang membuat salib itu. Hukum manusia pada waktu itu, pada zaman itu, hukuman yang melakukan kejahatan yang paling besar itu pada waktu itu disalibkan. Berarti itu bukan ketetapan Tuhan itu disalibkan itu bagi orang yang terkutuk atau sebagaimana. Bukan ketetapan Tuhan itu, Pak. Oke. Berarti gini, saudara. Berarti salah salib, salah tangkap berarti. Salah hukum. Karena Yesus adalah orang benar. Dia tidak bersalah. Tapi disalib, berarti salah sasaran. Bukan salah sasaran. Bukan salah sasaran dibilangnya. Kan salib itu hukuman bagi pelaku dosa. Yesus bukan pelaku dosa, tapi disalib, berarti salah sasaran. Salah tangkap ceritanya. Bukan salah tangkap itu, Bang Juma. Kan tadi kan konteksnya saya bilang raja ini karena dia mempertahankan posisinya agar dia tidak dimusuhi oleh masyarakatnya, ya. Karena masyarakat pada waktu itu sudah dihasut oleh tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi. Ya, bukan. Maksudku gini, Bung. Salib itu kan harus orang yang berdosa. Betul? Betul. Yesus bukan orang berdosa. Betul. Tapi disalib. Betul. Berarti salah tangkap. Salah salib. Salah salib. Bukan salah salib, bukan salah tangkap, tapi salah orang berarti. Bukan begitu, Bang Juma, ya. Bukan salah tangkap, bukan salah orang. Kan tadi kan raja pada waktu itu, kita katakanlah dulu itu raja betul. Pilatus, coba Anda baca di dalam Matius 27 nomor 18,
mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Bukan Bagi- karena ada salah, bukan karena ada kutuk, tapi karena dengki. Maka ditangkaplah Yesus karena dengkinya ini, maka disaliblah Yesus. Nah, berarti salah sasaran gitu loh. Salib itu hanya diperuntukkan sebagai hukuman kepada pelaku dosa. Terjadi penyaliban, orang yang mereka salib bukan pelaku dosa. Berarti mereka salah tangkap, mereka salah sasaran, mereka salah salib. Pertanyaannya kemudian, ketika ada orang yang tidak bersalah disalib, itu dosa atau bukan dosa? Ya dosa lah. Kenapa Nah, dosa. Berarti salib terhadap Yesus melahirkan dosa. Betul? Ya memang pada waktu itu memang udah berdosa semuanya manusia pada waktu itu, sampai mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bukan. Mereka yang terlibat penyaliban adalah pelaku dosa karena menyalib orang yang tidak benar, menyalib orang yang tidak sesuai dengan hukuman salib. Ya, Berdosa kan? ya. Berarti salib terhadap Yesus melahirkan dosa. Kok bisa melahirkan dosa? Dari mana? Apa Ya karena dia menyalib orang yang benar. Ya, Artinya dia Yang membunuh mereka- orang yang benar. Berarti membunuh orang yang benar itu dosa besar. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa besar, bukan malah menebus dosa. Kalau yang dibunuh ini adalah orang yang bersalah, tidak berdosa, malah berpahala karena menjalankan hukuman Tuhan, yaitu menyalib orang yang berdosa. Tapi karena dia menyalib orang yang benar, maka dia berdosa karena salah sasaran, salah bunuh, salah salib. Jadi salib ini kesimpulannya melahirkan dosa, bukan menghapus dosa atau menebus dosa. Setuju? Nah, itu bukan seperti itu tujuannya salib itu, Bang Cuma. Tujuan salib adalah menghukum pelaku dosa. Itu tujuan salib. Maksudnya Bang Juma, Gimana bukan Bang? seperti itu konteksnya. Mungkin itu pemahaman Bang Juma itu ya kan. Itu oke Berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. aja lah. Tidak Kalau ulang. itu pemahaman Bang Juma oke saja. Bukan pemahaman saya. Berdasarkan dalil. Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, orang yang digantung di tiang salib itu orang terkutuk. Apakah Yesus terkutuk? Tidak. Tetapi kenapa disalib? Karena salah salib. Karena dia salah salib, maka salib terhadap Yesus melahirkan dosa, bukan menghapus dosa. Itu yang betul. Itu karangan Bang Juma sendiri itu kan. Tadi Anda mengiyakan Melahirkan bahwa dosa itu karangan Bang Juma kan. sekarang Oke lah. saya ulang pertanyaan saya, Bung. Saya ulang. Karena Yesus orang benar disalib, berdosa nggak para penyalibnya? Ya berdosa lah. Nah, itu berarti salib ini melahirkan dosa. Kalau dibilang melahirkan dosa, itu prosesnya melahirkan dosa itu kita nggak bisa kita menjabarkan kok melahirkan dosa. Itu Lah, kan mereka Yang menyalib jelas- orang. Mereka menyalib Yang orang yang jelas, tidak berdosa. perbuatan membunuh. mereka itu enggak, Melahirkan saya dosa. setuju juga dengan pendapatmu juga. Gitu dong. Gitu dong. Mereka itu melakukan itu, mereka melakukan penyaliban itu termasuk dosa. Ya, Nah, dosa. benar. Berarti penyaliban terhadap Yesus melahirkan dosa, mendatangkan Nah, dosa. kata melahirkan itu yang saya tidak bisa terima. Kata Mendatangkan dosa, bukan, nah itu yang nggak bisa saya terima. Tapi mengakibatkan kalau perbuatan dosa. kalau perbuatan mereka itu kan mereka sendiri yang membuat itu, kan dikasih pilihan tadi kan. Jadi Dikasih jadi Anda ingin mengatakan begini, mereka yang menyalibkan Yesus mendapatkan dosa,
tapi kami sebagai penonton terhapus dosanya, gitu maksudnya. Anda ingin gitu? Jadi orang melakukan dosa, Anda yang panen. Nah, dengar Bang Juma ya, begini. Siapapun itu, walaupun mereka yang menyalibkan Yesus itu pada waktu itu, ya, semualah mereka itu yang sudah kita katakanlah tadi, mereka ini orang bodoh lah, ini nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, ya kan? Mereka berdosa. Berdosa. Ya, pada zaman itu bukan cuma mereka, semuanya manusia, bahkan sampai saat ini manusia pada saat ini. Itu doktrin, itu doktrin, itu fitnah, itu semuanya fitnah. Berdosa. Itu fitnah itu Bang. Itu nggak ada itu di dalam kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam laki dan perempuan itu diberkati oleh Tuhan. Tak ada itu fitnah, itu fitnah Kristen, itu fitnah. Jadi Bang Juma, tidak ada dalilnya itu. Iya. Dengan disalibkannya Yesus mati, orang pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa. Dengar dulu Bang, sebentar dulu Bang Juma. Itu tadi sudah saya akui tadi itu perbuatan berdosa. Ya, berdosa. Berarti salib enggak perbuatan tidak berdosa. Oke, berarti salib itu berdosa. Ya oke. Berarti salib terhadap Yesus menimbulkan dosa. Dengarkan dulu penjelasannya dulu Bang. Jangan kesimpulan-kesimpulannya untuk menyudutkan seperti itu saja. Ya, itu kan sudah benar itu. Salib terhadap Yesus mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Nah, sekarang gini Bang Juma. Setuju nggak? Itu dulu, setuju nggak? Itu oke, itu benar. Oke. Nah, terus apa hubungannya? Loh, kok jadi dibatasi live saya ini? Ada apa? Di baliknya itu semua ya Bang Juma ya. Di balik itu semua. Nah, itu udah memang rencana Tuhan itu, Allah Bapa itu dari. Di mana rencana Tuhan merencanakan orang-orang berdosa? Tuhan merencanakan orang-orang melakukan dosa. Bukan merencanakan orang berdosa ini Bang Juma, maksud saya itu sudah rencana ataupun sudah ada nubuatan di zaman dahulu kala. Nabi-nabi pada zaman dahulu sudah menubuatkan hal itu pada masa. Nggak ada itu Bang, nggak ada itu nubuatan pembunuhan terhadap orang benar, itu nggak ada nubuatannya. Justru ada. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37, 38, 39, endingnya di 44. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya adalah iblis. Jadi begini Bang Juma. Kalau Bang Juma tadi mengatakan tidak ada dinubuatkan itu oleh nabi-nabi terdahulu bahwa nanti akan disalibkan Yesus itu atau mati dulu, ya. Kalau Bang Juma mengatakan tidak ada dinubuatkan itu, saya tidak meneruskan lagi membahas hal masalah salib ini, Bang Juma. Ya kalau begitu mana nubuatannya, tertulis di kitab mana nubuatan penyaliban? Ya mungkin karena aku kurang paham ya Bang Juma ya. Ya nggak ada saudaraku, nggak ada. Cuman ada satu, yaitu di Ulangan 21 nomor 22-23. Yang disalib adalah pelaku dosa yang menyebabkan dia dikutuk oleh Tuhan. Yesus bukan pelaku dosa. Kalau memang seperti itu pemahaman Bang Juma, saya pun tidak memaksakan Bang Juma harus mengikuti seperti yang saya pahami, tapi memang itu yang sudah kami pahami. Kalau bukan Bang Anda Juma pahami, Anda yakini. Kalau paham itu pakai ini otak. Anda yakini, imani saja. Gitu, kalau Bang Juma tidak mengakui bahwasanya itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, itu tidak masalah. Ya nggak ada nubuatan itu, nggak ada. Saya tidak mau meneruskan membahas hal tentang salib ini kalau memang Bang Juma tidak mengakui itu. Karena bagaimana saya mau mengakui kalau tidak ada, abangku? Saya bukan Kristen yang cuman percaya doang sama pendeta pastor. Jadi Bang Juma, itu bukan saya nggak bisa menunjukkan datanya sama Bang Juma. Memang nggak ada. Bukan nggak bisa aja kalau aku mau cari. Cuman ya kalau Anda bikin sendiri, nggak ada datanya. Nubuat disalib orang benar untuk
para pendosa itu nggak ada. Malah kalau Anda baca Keluaran 23, bohong jangan kau sebarkan. Orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, orang yang benar jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Itu dalil, Bung. Berarti ada larangan membunuh Yesus. Kalau Anda membunuh Yesus, Anda berdosa. Bukan malah tebus dosa. Orang Yahudi, saudara, Itu orang Yahudi. Bang Juma, oke lah Bang Juma. Aku harap tentang ini masalah tentang salib ini, oke lah itu yang saya imani aja lah seperti itu. Kalau konteksnya Bang Juma seperti itu pemahaman Bang Juma lah itu ya. Tapi Saya pemahamannya saya tidak berdasarkan mau data. membahasnya lagi lebih dalam lagi karena Bang Juma sendiri tidak mengakui atau tidak tahu kalau memang itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Kok jadi saya tidak tahu, Bang? Saya sudah puluhan tahun belajar Bible. Tidak justru ada itu. data, tidak ada data di Justru Bible. itu. Salib Kalau- itu nubuat iya. untuk nebus dosa itu nggak ada. Jadi karena seperti itu pemahaman Bang Juma, saya tidak meneruskannya kalau masalah penyaliban itu tadi atau masalah salib tadi karena nggak ketemu kita Bang Juma. Iya, karena Anda cuman mengimani tanpa dalil. Itu namanya iman buta. percuma saja kalau saya tunjukkan dalilnya. Memang nggak Bang ada. Juma nanti- Anda mau tunjukkan dalil dari mana? Ya, Nggak ada dalilnya. bukan nggak ada dalilnya Bang Juma. Lah kalau nggak ada mana? Aduh, mau gimana mau dibilang ya? Ya, Percuma karena nggak juga ada. tunjukkan. Karena Bang Nggak Juma bisa. kan sudah- Nggak bisa Bang Anda Juma kan tunjukkan sesuatu yang tidak ada. Gimana Bang Anda Juma bisa kan sudah menunjukkan berkata. sesuatu yang tidak ada? Bang Juma sudah berkata kalau Bang Juma itu sudah belajar Alkitab sekian lama. Iya. Nah, kalau itu tidak Abang Juma akui kalau itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, Abang Tidak Juma ada. bohong. Jadi makanya Mana saya dalilnya? makanya Saya buktikan. Saya tidak buktikan nih. mau meneruskan hal ini. Saya buktikan bahwa tidak ada dalilnya. Di Kalau dalam mau lebih apa masalah ke situ ya, tentang masalah penyaliban itu lebih jelasnya lagi, mungkin aku kurang lah untuk menyampaikannya, tapi cobalah sama di rom orang-orang apologet Kristen, coba dulu sampaikan seperti itu, bisa enggak? suruh Bang naik Juma ke sini, berdebat Bang. sama Suruh mereka. pendetanya atau pasturnya ke sini. Saya Itu. akan tetap membahas ini karena ini adalah materi yang bersentuhan Saya antara rasa Islam Kristen. Kalau berani gitu. Bang Juma masuk ke rom mereka, kurasa bisalah dijelaskan itu sama Bang Juma. Cuman itu aja tadi, makanya nggak mau saya lanjutkan karena Bang Juma tidak mengakui kalau penyaliban itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu aja. Jadi kita tutuplah itu Bang Juma. Tema yang lain lah kita cari. Saya bilang nubuatan itu ada satu, Jadi- ulangan 21, 22, 23. Udah, Nubuatannya Bang Juma. Kita ya- tutup aja lah dulu itu Bang Juma. yang Saya disalib juga mau itu bertanya adalah dulu sama pelaku Bang Juma dosa. Yang disalib pelaku dosa. Saya Gitu, mau bertanya saudara. sama Bang Juma, bisa nggak saya bertanya? Ya, silakan. Terkait tema ini ya. Kan saya bilang tadi Bang Juma, kalau temanya tentang salib, saya tidak meneruskan lagi sama Oh, Bang nggak Juma. bisa, Bang. Nggak bisa. Karena Tema Bang yang Juma saya itu- bawa ini. Bang Juma itu sudah mengaku sudah belajar Alkitab. Iya. Nah, sementara Bang Juma tidak mengakui kalau penyaliban itu sudah dinubuatkan oleh Nabi. Ada nubuatannya ada, tapi nubuat untuk pelaku sekarang ada, maksiat. kan udah lari lagi. Udahlah Bang Juma. Yang jangan- tidak ada itu nubuat untuk membunuh orang benar. Tapi nubuat untuk membunuh, mengutuk orang yang berdosa ada. Ulangan 21, 22, 23. Berapa kali saya harus bilang, Bang? Kan saya bilang tadi Bang Juma. Ah, Apakah Bang Juma itu
tahu atau mempercayai atau mengakui bahwasanya penyaliban itu nanti terhadap Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi-Nabi. Itu tidak ada nubuatan penyaliban terhadap Yesus orang benar, itu nggak ada. Tapi kalau karena Bang Jumat sudah berkata tidak ada atau tidak mengakuinya, jadi saya tidak teruskan lagi karena percuma saja. ya karena memang tidak ada. Gimana ceritanya saudara? Jangan bilang tidak ada. Saya Karena memang tidak ada. Saya mengatakan tidak ada karena tidak ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. jadi baru lagi Bang Zuma tadi bilang tadi ada. Sekarang Ada tidak untuk orang yang dikutuk. Yesus dikutuk tidak. Malah yang berdosa itu yang menyalibkan, Anda iyakan. Nah sekarang kenapa saya minta data? Karena Anda mengatakan saya bertanya, penyaliban untuk nebus dosa itu sudah dinubuatkan. Saya ulangi sekali lagi Bang Zuma ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya sekarang. Apakah Bang Zuma mengakui bahwasanya oleh nabi-nabi terdahulu sudah menubuatkan bahwasanya ada penyaliban itu nanti? Penyaliban itu terjadi. Ya udah, kenapa Bang Zuma bilang nggak ada tadi? Tapi yang disalib orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaan saya, Yesus dikutuk Elohim atau tidak? Ya. Tidak. Memang termasuk kutuk dibilang itu Bang Zuma. Karena Berarti Anda sudah akui kalau yang disalib itu dikutuk. Tadi katanya tidak. Sebenarnya begini Bang Zuma, konsepnya Mana yang gini, betul? Mana yang Mungkin betul? Bang Zuma, Yesus dengarkan itu penjelasannya, Bang dikutuk. Zuma. Yesus itu dikutuk atau tidak? Itu dulu. Dengarkan dulu penjelasannya Bang Zuma ya. Di tiang salib itu disalibkan Yesus, dia menanggung kutuk, menanggung Di mana dalilnya? Orang Menanggung disalib kutuk. menanggung kutuk itu di mana dalilnya? Menanggung dosa-dosa Tuannya, orang itu di mana dalilnya? yang seharusnya Paulus yang mengatakan seharusnya diselipkan itu sebab adalah ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang dikutuk? Yesus. nggak cocok Bang Zuma, nggak cocok, nggak masuk. Galatia 3 nomor 3, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Oke lah Bang Zuma, kan sudah saya bilang tadi karena Kok oke lah? Saya tanya siapa yang digantung? nggak ketemu lagi apanya pembahasannya Bang Zuma karena Iya, karena Anda membantah dalil kitab Anda sendiri. Musuh Anda adalah kitab Anda. Siapa yang digantung? tadi dinubuatkan, habis itu tidak, habis itu iya, habis itu tidak lagi. Jadi Bung, Bang Zuma jangan konsisten. karena Anda sering makan babi sampai otak Anda nggak berfungsi ya. Penyaliban itu terjadi tetapi dengar dulu. Penyaliban itu terjadi tetapi kepada orang yang dikutuk. Bukan kepada Yesus. Yesus tidak dikutuk. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus kalian, bukan saya. Oke lah Bang Zuma. Gitu, Bung. Lagi kita bahas Bang Zuma. Aku mau bertanya sama Bang Zuma ini. Enggak. Kamu lulus dulu di sini. Saudara lulus dulu di sini. Nggak bisa ketemu Bang Zuma karena Bang Tidak Zuma bisa karena Anda koplak. Anda turun aja, Anda istirahat, Anda belajar lagi, Bang. takut kali ditanya Bang Zuma ini. Iya, saya takut sama Anda. Saya takut saya ketularan pengen- bodohnya. Maaf. Pintar kali. Siapa yang mau ketularan bodoh kayak ente? Bodoh. Orang lain berdosa, kamu yang panen, gitu maksudnya. Pandai-pandaianlah penyembah Kristus ini. Kalau kau berisi nggak apa-apa. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Zuma, sudah 4 hari. Alhamdulillah. Salam Bang Zuma. Iya. Gimana Bang? Semenjak saya naik ke komalnya Bang Zuma hari itu, esoknya saya putuskan untuk bersyahadat Bang Zuma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama akunnya apa kemarin Bang? Ya ini juga Bang. Janji manis. Ya, Alhamdulillah. Kapan syahadatnya? ya sudah 4 hari lepas lah, ke 4 hari lah hari ini.
Allahu Akbar, Masya Allah. Sudah Syahadat di masjid. Ya, di masjid ya. Subhanallah. Tadinya dari Katolik. Iya, betul bang. Kita pernah dialog ya. Iya, pernah saya naik ke komalnya Bang Juma hari itu. Selepas itu esoknya saya putuskan menemui Ustadz Bang Nanda. Saya dibimbing sama Ustadz Bang Nanda, ya saya putuskan satu keluarga bersyahadat di masjid. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Gimana rasanya setelah menjadi seorang muslim? Ya, bahagia sangat Bang Juma. Cuman itulah, saya minta juga dukungan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ibu dan ayah saya dan seluruh saudara-saudara saya, ya mudah-mudahan mereka juga mendapatkan hidayah ya Bang Juma. Amin, amin ya Rabbal. Bisa buka kamera mungkin biar saudara kita muslim kenal. Kayaknya masih belum bisa Bang Juma ini. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sorry Bang Juma, kalau saya boleh open cam, saya open cam ini Bang Juma, tapi belum cem. Iya, nggak apa-apa. Saudara tinggal di mana? Di Malaysia? Di Sabah Bang Juma. Sabah, Malaysia kan ya? Ya. Baru kali ini saya benar. Oke. Masya Allah. Syukurlah. Siapa aja yang ikut syahadat? Istri ikut? Istri, anak-anak. Anak ada berapa bang? Ada 5 Bang Juma. Subhanallah. Semuanya masuk muslim. Berarti 7 sekaligus. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Ada nggak teman-teman yang ingat saudara kita janji manis ini ketika berdebat dengan Bang Suma? Ada nggak? Kedua orang tua gimana? Enggak ikut bersyahadat? Tidak Bang Juma, tapi mereka juga tidak melarang saya untuk memilih agama yang saya putuskan sekarang ini Bang Juma. Kenapa? Mereka juga tidak melarang saya untuk untuk masuk Islam Bang Juma. Mereka juga tidak mau, kata mereka saya sudah berhak untuk memilih jalan kehidupan saya yang selanjutnya. Jadi saya juga berharap mudah-mudahan kedua orang tua dan saudara saya ada 3, kami 4 orang adik-beradik. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan hidayah. Saya minta juga doa kepada teman-teman seiman saya sekarang. Ya sebenarnya Bang Juma, Tunggu ya Bang ya. Iya. Saat kamu buka sahabat Sumaya, jangan dibuka dulu. Aku pakai ini. Oke, lanjut. Ya, orang tua gimana tadi? Ya, orang tua saya tidak melarang saya untuk memilih. Kata mereka saya sudah berhak untuk memilih kehidupan saya yang selanjutnya. Dan mereka juga ya tidak ada komentar lah tentang kenapa saya memeluk Islam. Tidak juga bertanya kenapa kamu memeluk Islam. Karena saya sudah mengatakan kepada mereka, karena saya selama ini mencari-cari kebenaran, apa yang saya cari sudah saya temukan begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Tema apa yang kemarin kita bahas? Ini juga Bang Juma, siapa yang... Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi memang Kristen dari lahir ya, Protestan ya? Iya, betul Bang. Katolik Bang. Katolik. Iya, syukurlah abangku, mudah-mudahan istiqomah jalankan Islam ini sebisa mungkin menjadi muslim yang kafah. Amin. Cuman itu siapa Bang Juma? Ini saya ingin bertanya juga kepada guru enggak Bang Juma ini. Siap. Kalau saya itu kan ya mulailah rajin begitu, ikut sama teman-teman sholat ke masjid begitu kan. Jadi saya pertanyakan itu Bang Juma, kalau kita sholat di rumah itu kan seperti saya ini kan baru permula begitu, tidak tahu doanya walaupun Siap. saya sudah tahu gerakannya gitu kan. Apakah itu kita harus belajar atau gimana Bang Juma? Iya, harus. Islam itu harus belajar. Mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan itu belajar. Makanya kita Islam ini kitabnya itu syarat
dengan perintah untuk belajar. Belajar. Semua amalan yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu. Apapun itu. Kita sholat karena ilmu. Kita puasa karena ilmu. Bukan hanya ikut-ikutan. Tapi awalnya dulu belajar pelan-pelan. Nanti lama-lama akan melakukan rutinitas ritual dalam agama Islam itu berdasarkan pengetahuan. Biar amalannya itu berbobot gitu. Iya. Oke, kita sapa tamu kita, Saudara Glenn. Selamat malam. Malam, Bang. Iya, dari sekte mana? Dari Raja Ampat, Bang. Sekte Raja Ampat. Sekte baru itu. Saya dari Raja Ampat, Bang. Oh, dari Raja Ampat. Maksud saya agamanya, Bang. Saya agama Kristen, Bang. Saya ingin tanya-tanya saja, Bang. Boleh bisa buka kamera? Iya, Bang. Saya pakai handset dulu. Oke. Makasih saudara janji manis sudah syahadat. Masya Allah. Bukan dari sekte Raja Empat. Beliau dari sana. Nah. Oh, orang ada keturunan Cinanya ya, Bang ya? Suara nggak kedengaran, Bang? Suara-suara hilang, nggak kedengaran suara. Nggak ada suara. Hilang. Dek Nara. Dek Gagah. Cabut dulu baru pasang lagi. Ya, tes. Oke. Iya, halo. Suara saya kedengaran? Sudah, Bang. Sudah kedengaran. Iya. Ada darah Cinanya, Bang? Enggak, Bang. Itu dindingnya kok putih? Ini dinding semen, Bang. Oh, semen. Kirain ada keturunan Cina, Masya Allah. Sudah lama beragama Protestan? Dari kecil, Bang. Dari kecil. Oh, manis sekali saudara kita ini, Masya Allah. Kalau ketemu dengan siapa namanya? Video, Bang. Gimana? Senang nonton video, Bang. Syukur. Iya. Abang masih sering ke gereja adek ini? Masih, Bang. Masih. Iya, Masya Allah. Ini ada tema terkait dengan salib yang bersentuhan dengan agama Islam juga. Agama Islam juga membahas tentang salib. Tapi kalau di Islam, yang disalib itu adalah orang yang dihukum, orang yang diberikan kehinaan di dunia. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di kitabnya Yahudi yang di Kristen pakai sebagai perjanjian lama, itu dikatakan salib itu juga adalah kutukan. Kalau di Islam hizyun artinya hinaan. Kalau kalau di dalam kitabnya orang Yahudi disebut sebagai tame atau najis atau kutuk, atau dalam bahasa Yunani katara, kutuk. Ya, itu berlaku. Islam hinaan, Yahudi kutukan. Tapi kalau Kristen kenapa berubah menjadi keselamatan gitu? Oh. Iya. Ya, jadi begini, Bang. Jadi Ya, ini bagus ini. Jadi kalau di Kristen kan
pertama-tama sudah diceritakan pada zaman Nabi Adam dan juga ini Hawa. Pada saat itu kan mereka di Taman Eden kan, Bang. Iya. Jadi pada saat itu Tuhan menciptakan Nabi Adam duluan. Setelah Tuhan Allah menciptakan Nabi Adam dan dia menempatkan Nabi Adam itu di Taman Eden. Setelah dia menempatkan Nabi Adam itu di Taman Eden, Iya. dia melihat bahwa Nabi Adam itu sendiri. Iya. Jadi dia membuat Nabi Adam ini tidur nyenyak. Setelah itu dia mengambil tulang rusuk dari rusuk kiri Nabi Adam. Setelah itu dia menciptakan seorang perempuan pada saat itu. Setelah itu beberapa saat begini iblis mencobai perempuan itu. Dan perempuan itu iblis cobai untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Tentang buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Dan Tuhan Yesus dan Tuhan Allah berkata seperti ini, jikalau kamu memakan buah ini kamu akan mati. Tetapi iblis menggoda dia. Iblis menggoda perempuan ini sehingga perempuan ini terkena godaan dari iblis sehingga ia memakan buah itu. Iya. Pada saat ia makan buah itu langsung, tunggu dulu ya Bang, saya bawa kitab dulu, Alkitab. Boleh. Aduh, saya tegang kali mendengarkan, terlalu serius saya dengarkan ini, luar biasa. Saya buka dulu. Iya. Jadi di sini dia punya judul di sini di Kejadian pasal 3 ayat pertama. Nanti saya baca sampai berakhir ayat ini. Iya. Adapun ular itu yang dimaksud itu iblis. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu tentulah. Saya baca ulang Abang. Iya, silakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Itu ular itu yang berkata seperti itu, Bang. Jadi yang dikutuk siapa, Dek? Yang dikutuk itu pertama itu manusia juga dikutuk, terus iblis juga dikutuk. Di mana dalilnya manusia dikutuk? Jadi saya baca selanjutnya dulu, Bang. Iya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu,
buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu memakan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Seperti yang tadi saya sudah bilang tadi, Abang. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tetapi menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular itu yang berkata seperti itu, Bang. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ini mau baca sampai data nomor 24? Iya, Sampai besok sore berarti. panjang, Bang. Langsung aja ke intinya nomor 14-nya, boleh dibaca? Oh, nomor 14-nya. Iya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala jenis binatang. Nah, sekarang yang dikutuk di situ siapa, Bang? Iblis. Iblis. Nomor 17-nya? Nomor 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan Engkau mencari rezekimu dan seterusnya. Berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidup. Oke. Sekarang yang dikutuk ular dan tanah. Yang dikutuk Ular. pertama iblis, Ya. Kedua? yang kedua manusia. Ya enggak ada. Mana dalilnya manusia dikutuk? Oh ya, saya belum perhatikan apa. Yang 17 itu yang dikutuk tanah. Oh ya, tanah. Nah, Yang pertama ular iblis. yang kedua tanah. Tanah. Nah, mana di situ tertulis Adam yang dikutuk dan keturunannya? Enggak ada. Malah kalau ada ini buka Kejadian 5 nomor 2, di situ tertulis laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita ini adalah manusia yang diberkati, bukan dikutuk. Yang dikutuk iblis. Jadi kalau Yesus mati di atas salib menebus kutuk, maka yang disebut yang ditebus adalah iblis. Abang, saya bisa baca ayat 17 ulang. Boleh? Lalu firman-Nya kepada manusia. Adik saya yang di bawah boleh naik sejenak. Saya mau sholat zuhur. Abang Dinda mau sholat? Kurios. Iya, tapi nggak apa-apa. Ada guru saya di bawah. Sekiranya beliau bersedia. Iya. Kemana beliau? Kok cabut? Dinda Kurismoto,
Naik dulu. Naik bang. Naik dong, naik dong. Naik dulu, Dek. Saya mau zuhur soalnya. Lagian ini bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Bentar. Aku pasang headset dulu. Iya. Jadi boleh dibaca diulang kejadian 17-nya adik Glenn. Di situ yang dikutuk itu tanah, dan nomor 14-nya yang dikutuk adalah iblis. Nah, saya mau ibadah dulu ya. Ini ada guru saya nih yang hadir di sini. Ya, nanti kita jumpa lagi ya. Jangan kemana-mana ya. Ya bang, salat dulu bang. Iya, iya. Beliau nanti akan bimbing Adinda. Sabar ya. Ya. Nah, lanjut. Baca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Iya bang, sorry bang, baru nyimak gimana? Apa bahasanya tadi bang? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan Ini terkait ini Dinda, terkait Yesus itu dinubuatkan mati karena untuk nebus dosa manusia, karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan manusia diwariskan dosa. Nah, saya tadi minta beliau tunjukkan di mana datanya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Sementara kejadian 3 kita sama tahu yang dikutuk di situ adalah iblis dan juga tanah. Silakan dilanjut Dinda, saya persiapan sholat. Siap. Tafadhol Gurunda. Ya lanjut bang. Lanjut bang. Mengenai dosa waris. Saya baca ayat 17 ya Pak. Iya. Tadi abang baca di mana? Di kejadian berapa? Kejadian pasal 3 ayat 17. Panjang ya. Kejadian 3 nomor 17. Oke. Apa poin yang di sana yang abang mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan di sini itu ada di ayat 17. Saya baca dulu ya biar abang dengar. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Allah yang berfirman kepada manusia. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari buah daripadanya, maka terkutuklah karena engkau dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Oke, cukup. Berarti pada saat itu Tuhan mengutuk apa? Tanah kan? Iya, dia mengutuk tanah supaya ketika kita manusia mau mencari rezeki itu harus bersusah payah dulu. Iya, berarti bukan manusianya yang dikutuk pada saat itu kan? Harus keringat dulu. Iya kan? Bukan berarti manusia yang dikutuk dong. Iya. Iya. Berarti nggak ada hubungannya dengan dosa waris ya, Bang ya? Kalau ini manusia dikutuk itu ada di kejadian pasal 6 ayat pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-8, Bang. Kejadian gimana? Kejadian pasal 3 Kejadian pasal 6 ayat 9. Iya. Hingga berakhir pada ayatnya yang ke-22. Kejadian 6 itu tentang Nuh ya? Iya. Iya, apa hubungannya sama Adam? Itu dia punya selanjutnya, Bang. Apanya tuh, Bang? Dia punya kan tadi kan dia punya pasal 3 kan,
Heeh. Jadi macam kita baca selengkapnya dari pasal 3, 4, 5, 6 begitu itu nanti kita bisa mengerti Bang. Bang Glenn, jadi di Kejadian 3 itu Bang, yang dikutuk itu tanah. Terus abang itu di Kejadian 3 yang dikutuk tanah, nanti ada juga yang dikutuk iblis kan gitu. Iya. Nah, di Kejadian pasal 6 itu yang dikutuk itu Nuh. Apa hubungannya dengan dosa waris abangku? Kalau di dalam agama Kristen itu kita kan ini dari Tuhan mengutuk Nuh itu kan tadi kan ini abang bilang Nuh yang dikutuk ya. Enggak, abang bawa ke Nuh. Apa hubungannya? Apa hubungannya gini? Manusia itu mewariskan sebuah perbuatan dosa itu kepada keturunannya. Nah, dalam Taurat, abang bisa baca sekarang dibuka dalam Bible-nya, Ulangan 24 nomor 16. Oh iya Bang, saya buka dulu. Boleh. Ulangan berapa Bang? Ulangan 24 nomor 16. Ulangan 24. Sudah Bang. Nah, boleh bacakan Bang. Nomor berapa Bang? Ulangan 24 nomor 16. Nomor 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Masuk akal nggak Bang? Bagaimana Bang? Masuk akal nggak? Kalau begitu saya baca ulang dulu Bang. Ayat 16 kan? Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri. Masuk akal nggak Bang? Masuk akal Bang. Masuk akal kan? Jadi setiap orang itu menanggung dosanya masing-masing. Ketika Adam itu bersalah, dia akan menanggung dosanya sendiri. Ketika Bang Glenn bersalah, Bang Glenn itu akan menanggung dosanya sendiri. Ketika papanya Bang Glenn itu melakukan kesalahan, dia akan menanggung dosanya sendiri. Mungkin nggak, misal Bang Glenn nanti nih di depan Tuhan, ketika nanti di sidang, ditanya nih, atau Tuhan itu berkata kepada Bang Glenn nih, Glenn dimarah, dosamu ini, ya kan, kata Tuhan. Terus maka upahmu atau ganjaranmu adalah ini dan ini dan ini dan ini. Oke, nah tiba-tiba tuh, oke, selesai. Kamu jalan, dipanggil lagi sama Tuhan. Belum. Sini Bang Glenn. Sini Glenn dimarah. Ini ada dosa juga nih orang tuamu nih. Waktu itu melakukan kesalahan ini, maka ini ditangguhkan kepada kamu. Kamu mendapat ganjaran, kamu mendapat sisa karena ulah orang tuamu begini dan begini. Kira-kira masuk di akal nggak Bang? Bagaimana Bang? Misal nanti di sidang di sidang dalam hari akhir ya. Tuhan itu menjelaskan apapun kesalahan Glenn dimarah, dan Glenn dimarah itu mendapat ganjaran dari kesalahan-kesalahan semua perlakuan pribadinya Bang Glenn dimarah. Nah, itu sudah selesai. Nah, tiba-tiba Bang Glenn dimarah tuh dipanggil lagi sama Tuhan. Tunggu, ini belum selesai. Ini ada kesalahan dan dosa orang tuamu yang harus ditangguhkan ke kamu.
kamu harus saya siksa karena orang tuamu melakukan kesalahan dan dosa selama dia waktu hidup di dunia. Begini, begini, dan begitu. Dosanya seperti ini, dan seperti itu. Nah, kira-kira adil nggak Tuhan? Adil. Adil di mananya? Kan kamu nggak berbuat dosa, tapi ayahmu yang berbuat dosa. Oh iya, kalau begitu tidak adil Bang, karena Tidak adil dong, kan gitu ya? yang berbuat dosa, saya yang tanggung. Iya, sama. Adam yang berbuat dosa, manusia atau generasi sesudah Adam, mungkin nggak dia melakukan mungkin nggak dia menanggung kesalahan yang dilakukan Adam. Kita nggak tahu apa-apa loh. Dan yang dilakukan kesalahan Adam itu atas pilihannya Adam, bukan hasil musyawarah kita semua, kan gitu. Betul nggak, Dek? Betul Bang. Betul. Misal, saya melakukan kesalahan karena saya itu, saya bilang sama gini, Dek Glenn, kita mau ke suatu jalan di Manokwari. Kira-kira kalau kita lewat sini, itu gimana? Oh udah lewat situ aja Bang. Kamu bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba saya melakukan kesalahan. Nah, kamu juga berhak disalahkan karena kita ada di sana. Kita bermusyawarah untuk ke jalan Manokwari tersebut, kan gitu ya. Tetapi ketika saya secara pribadi melakukan keputusan, saya mau jalan ke Manokwari, ternyata jalan itu salah. Lantas kamu disalahkan atas kesalahan yang saya perbuat. Apakah itu adil? Tidak Bang. Nah, itulah. Seharusnya logika itu seperti itu. Nah, begitu juga tadi di Ulangan 24 nomor 16. Itu maksudnya loh, Bang. Coba silakan dibaca lagi. Sudah mengerti Bang? Nah, sudah mengerti kan? Jadi, kira-kira sekarang Adam itu melakukan atau dia itu menghasilkan generasi bagi umat manusia atau menghasilkan dosa waris bagi umat manusia, kira-kira Bang? Jadi Adam itu kan dulu masih sendiri kan? Jadi mungkin dia masih sendiri. Jadi kan mungkin keturunannya adalah kita semua. Betul. Kita ada keturunan Adam, iya. Tapi lantas apa kesalahan keturunannya Adam itu? Mungkin dia punya kesalahan itu mungkin dosa waris kali ya Bang. Apa yang diwariskan sama Adam? Dosa, bukannya kepintaran. Sekarang gini, bayangkan ya. Apakah Tuhan itu sebegitu dendamnya sama manusia? Contoh, aduh Bang Suma agak noise ya. Pertama begini, ketika Adam melakukan dosa, dia ini versinya teman-teman Kristen ya. Dia dikeluarkan dari surga tidak? Gimana Bang? Ketika Adam itu melakukan dosa, Adam itu dikeluarkan dari surga nggak? Ketika Adam melakukan dosa, dikeluarkan dari surga. Oh, kalau kita melakukan dosa kan kita tidak masuk surga kan Bang? Enggak. Adam itu melakukan dosa ketika dia ada di mana? Ketika Eden. Taman Eden. Nah, ketika dia itu melakukan dosa, konsekuensinya dia dikeluarkan dari Taman Eden enggak? Dia dikeluarkan. Nah, dikeluarkan. Dia harus hidup di bumi kan? Iya. Hidup bersusah payah kan? Dia harus kerja keras untuk cari makan kan? Iya kan? Iya Bang. Nah, itu Adam. Lihat bagaimana Hawa ikut menanggung juga. Jadi ketika perspektifnya dalam Bible itu, ketika seorang perempuan makin hari bertambah sakit. Kalau di dalam Islam itu, malaikat itu mengampunkan dosa ketika seorang perempuan itu merasa sakit terhadap kandungannya. Kalau ini penyebab sakit pada kandungan perempuan menurut dari Bible adalah sebuah kutukan. Karena dosa yang dilakukan bersama-sama. Jadi sampai sekarang tuh
perempuan-perempuan yang ada di dunia itu ketika dia mengandung mengalami kesakitan itu karena dosa tanda kutip ibunya Hawa. Apakah segitu dendamnya Tuhan? Bahkan ketika Yesus pun sudah turun di muka bumi, ya kan, untuk menghapus dosa, kutukan itu masih ada nggak? Abang sekarang masih bekerja keras nggak untuk cari makan? Saya bekerja keras. Masih bekerja keras. Ibu abang atau saudara abang, ketika dia mengandung setiap bulan dan bulan dari satu bulan ke bulan lainnya, ketika usia kandungannya bertambah besar, dia merasa payah nggak? Merasa sakit nggak? Halo? Abang? Ya. Lah iya teman-teman. Jadi ketika memang ada efeknya gini teman-teman. Dosa yang dilakukan Adam itu impactnya adalah anak keturunan Adam, baik dari Adam maupun anak keturunannya, itu dia harus bekerja keras di dunia untuk cari makan, bekerja keras, terus dikutuknya tanah. Jadi Adam dan keturunannya itu harus untuk cari makan dia bersusah payah bekerja keras. Itu yang pertama. Dan kedua dari sisi perempuan. Dari sisi perempuan kenapa? Setiap dia mengandung dari bulan ke bulan itu akan menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit itu semata-mata bukan karena itu memang proses yang natural, tapi itu memang karena tanda kutip kutukan. Kutukan yang Tuhan kasih. Masih bertambah sakit. Nah, Yesus datang untuk menghapuskan itu semua, untuk memutus mata rantai itu semua. Karena itu semua upah dari perlakuan atau upah dari dosa yang dilakukan oleh Adam. Nah, Yesus datang, Tuhan datang ke dunia untuk menghapus dosa itu semua. Ternyata tidak ngaruh. Teman-teman Kristen juga sekarang tetap aja dia untuk makan itu berjibaku, bekerja keras. Tetap aja perempuan-perempuan Kristen itu ketika dia mengandung, dia dari bulan ke bulan semakin payah, semakin sakitnya bertambah-tambah, nggak ada ngaruhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat abangku, Bang Blender. Cuma sehat kan, itu yang penting sehat, alhamdulillah. Tetap kita sakit ketika melihat Oten dan memantau, ya itu harus siaplah, kan begitu. Kalau tadi naik darah tinggi ku nengoknya, membacanya saja lambat. Mak sabar kali tadi Bang Juma, kalau aku udah kepecahkan piring tuh, baca kok betul. Coba lah, bacanya saja pun. Ini, astaga, membaca saja pun hitung-hitungan, cuman pula lagi membahas astaga. Nah, sebenarnya tadi. Iya, kadang-kadang gini loh. Ngeyel, pura-pura ngeyel, tapi bebal. Nah, itu pula. Ya kan? Kita bebal, kadang-kadang gaya mereka aja. Udah tahu kayak gitu, kita pikir bodoh-bodoh. Tapi kita kasih arahan, kebenaran, melawan. Nah, jangan silap, ya kan Bang? Jadi, Iya. Kita dimodifikasi. Nggak mampu turun. Kan begitu. Otomatis tahu lah. Nampak gitu, kebenaran. Baca saja pun. Mau dibaca pula tuh tadi panjang. Mati tidur semua tuh. Mau dibacain sampai ayat berapa? Astagfirullahaladzim. Macam ini gereja. Jemaat apa aja lah. Nah, disambut itu. Bang Juma lagi sholat. Disambut ini ada kamu manis, Bang Blender. Ah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma yang mana? Pengen salam sama Bang Juma loh. Bang Juma sholat, Mbak. Oh, lagi sholat. Oh, di sana udah johor ya di sana ya? Iya. Sama aku aja lah. Ih, baru loh ini sama Bang Juma loh. Ih, senang bener loh. Sama aku aja lah salamnya. Kalau sama Bang Blender udah bosen. Bang Blender katanya suaranya kecil di bawah itu. Mana kecil?
Kan kecil Bang, enggak kan? Bang Blender suaranya kecil loh Bang. Nah kan? Kecil loh. Kecil suaranya. Kalau sama Bang Blender udah bosen. Abang Mungkin suaranya kecil. iya, mungkin ada teman-teman. Nah, ini baru Bang Blender. Udah. Ya kan? Nah. Tadi yang di bawah HP-nya merek Oten. Jadi masih kecil? Enggak lah. Enggak dong, udah mantap ini sekarang. Jadi coba tadi kan juga saya udah minta izin ya kepada teman-teman, tapi nanti nunggu Bang Zuma aja lah, nunggu Bang Zuma. Ada pembahasan yang sangat saya rasa sih menarik dan penting untuk dibahas terhadap umat Kristen. Salah satu tentang pembongkaran rumah-rumah ibadah. Selama ini Oten-Oten mereka buka komal hanya untuk membahas tentang itu, temanya itu. Mantap. Tapi izin Bang Blen, sebelum kita ke sana aku boleh